Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 230901601005. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bu Krisdianti BR Ginting S, SE, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait judul penelitian yang akan saya teliti, yaitu penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, menengah, atau SAK EMKM pada penyusunan laporan keuangan kos-kosan Pondok Al-Aska di Kota Makassar. Bisa kita lihat pada bagian bab 1 pendahuluan itu mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh peran krusial UMKM sebagai pilar ekonomi nasional, khususnya di Kota Makassar yang dimana bisnis jasa hunian seperti kos-kosan tumbuh pesat seiring status kota sebagai pusat pendidikan. Pondok Al-Aska ini menjadi salah satu unit usaha yang memiliki potensial ekonomi stabil namun belum terkelola secara standar, yang dimana Pondok Al-Aska ini mengelola 22 kamar sewa dengan perputaran arus kas rutin tiap bulannya. Setiap entitas bisnis juga harus memiliki pelaporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan SAK EMKM yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, pada fenomena utama yang ditemukan pada Pondok Al-Aska adalah pengabaian terhadap konsep entitas ekonomi, di mana tidak ada pemisahan antara aset pribadi pemilik dengan aset hasil operasional bisnis, sehingga seluruh penerimaan seringkali langsung digunakan untuk kebutuhan rumah tangga tanpa pencatatan yang jelas. Selain itu, sistem pembukuan yang diterapkan masih bersifat tradisional atau manual, hanya terbatas pada pencatatan nama penghuni dan tanggal bayar di buku tanpa adanya penggolongan akun secara sistematis. Masalah krusial lainnya adalah pengabaian terhadap aset tetap, yang dimana beban penyusutan gedung tidak pernah dihitung dalam pembukuan. Padahal hal ini sangat penting untuk menyajikan nilai kekayaan bersih yang akurat sesuai standar yang berlaku. Ketiadaan laporan keuangan yang standar ini berdampak sistematis pada sulitnya Pondok Al-Aska dalam mengakses permodalan formal dari pihak perbankan guna pengembangan fasilitas di masa depan. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk melakukan transformasi pencatatan keuangan agar lebih profesional dan akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM pada unit usaha tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana rekonstruksi laporan keuangan Pondok Al-Aska yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut dengan SAK EMKM. Nah, pada bagian tinjauan pustaka terbagi menjadi dua, yaitu SAK EMKM dan teori entitas ekonomi. SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang disusun secara spesifik oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI untuk menjawab kebutuhan pelaporan keuangan pada sektor UMKM yang seringkali memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia dan sistem akuntansi formal. Standar ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari tahun 2018 dengan filosofi kemudahan dalam penerapan, di mana struktur pengakuan dan pengukurannya dibuat jauh lebih ringkas dibandingkan standar akuntansi lainnya. Penerapan standar ini sangat krusial karena menggunakan biaya historis sebagai dasar pengukuran tunggal, yang artinya aset tetap seperti bangunan kos pada Pondok Al-Aska cukup dicatat sebesar biaya perolehannya tanpa perlu penilaian ulang yang rumit. Dengan mengikuti pedoman SAK EMKM, Pondok Al-Aska dapat menghasilkan informasi posisi keuangan dan kinerja usaha yang kredibel di mata pihak eksternal, seperti perbankan, guna mempermudah akses permodalan formal untuk pengembangan usaha di masa depan. Nah, kemudian teori entitas ekonomi. Teori entitas ekonomi merupakan prinsip dasar akuntansi yang memandang bahwa sebuah unit bisnis harus diperlakukan sebagai entitas mandiri yang terpisah secara hukum maupun finansial dari pemiliknya. Dalam konteks UMKM seperti Pondok Al-Aska, teori ini menjadi fondasi yang sangat penting karena seringkali terjadi tumpang tindih antara uang kas usaha dengan uang pribadi untuk kebutuhan rumah tangga. Penerapan teori ini mengharuskan adanya batasan tegas agar transaksi pribadi pemilik tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan usaha. Pemisahan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai kemampuan sebenarnya dari bisnis kos tersebut dalam menghasilkan laba atau memenuhi kewajibannya. Tanpa penerapan konsep entitas ekonomi, laporan laba rugi Pondok Al-Aska tidak akan mencerminkan realitas ekonomi yang sesungguhnya, karena hasil usaha akan terdistorsi oleh pengeluaran-pengeluaran pribadi yang tidak berkaitan dengan operational cost. Terus, berlanjut pada kerangka konseptual. Struktur penelitian ini dimulai dari puncak kerangka yang menetapkan usaha kos-kosan Pondok Al-Aska di Kota Makassar sebagai fokus utama serta objek penelitian. Penetapan ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana aktivitas ekonomi pada usaha jasa hunian tersebut dikelola dan dilaporkan. Selanjutnya, kerangka ini mengarah pada aspek fundamental, yaitu penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Dikarenakan UMKM masih melakukan pencatatan manual, maka dilakukanlah penerapan SAK EMKM. Proses ini kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi 3 komponen esensial,
laporan keuangan menurut standar tersebut, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Ketiga elemen tersebut merupakan bagian integral yang menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dari Pondok Al-Azhar. Secara keseluruhan, kerangka konseptual ini menekankan pentingnya transisi dari pencatatan manual menuju kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan profesional mengenai posisi serta kinerja keuangan usaha kos tersebut bagi para pemangku kepentingan. Kemudian, pada bagian bab 3 yaitu metodologi penelitian, yang dimana dalam pelaksanaan penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena akuntansi di lapangan. Penelitian ini berlokasi secara spesifik di Kota Makassar, tepatnya pada unit usaha jasa hunian Pondok Al-Azhar. Adapun subjek penelitian yang menjadi informan kunci adalah pemilik Pondok Al-Azhar, dikarenakan beliau memiliki otoritas penuh serta menguasai seluruh informasi terkait arus kas dan manajemen operasional kos. Nah, untuk mengumpulkan data yang akurat, saya menerapkan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, untuk menggali kebijakan keuangan dan kendala yang dihadapi. Yang kedua, observasi langsung terhadap aktivitas operasional harian guna memahami alur transaksi di lokasi kos. Yang ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan bukti-bukti transaksi seperti kwitansi, nota, dan catatan pengeluaran rutin sebagai dasar rekonstruksi laporan keuangan. Nah, terakhir, data yang telah terkumpul akan diproses melalui teknik analisis data yang melalui tahap reduksi data untuk menyeleksi transaksi yang relevan, penyajian data ke dalam format siklus akuntansi seperti jurnal dan buku besar, hingga tahap penarikan kesimpulan untuk mengevaluasi hasil penerapan SAK EMKM pada unit usaha tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.